Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Universitas Muria Kudus, kelas 5E, dengan dosen pengampu 1. Bapak Ahmad Solihin, SEMM, 2. Ibu Dina Lusianti, SEMM AAK, yang akan mempresentasikan hasil analisis ide bisnis kami dengan judul kerajinan jerami sebagai ikon dekorasi dalam ruangan untuk menambah nilai guna limbah jerami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. 1. Arya Ramadhani, NIM 2019-11106. 2. Muhammad Naufal Wibisono, NIM 2019-11196. 3. Jeffrey Yunus, NIM 2019-11334. Dan terakhir, Viola Sofi Astari Dewi, NIM 2019-11715. Latar belakang. Limbah jerami merupakan salah satu limbah yang dapat didaur ulang menjadi salah satu produk baru dengan beberapa konsep yang diusung. Banyaknya area pesawahan tanaman padi di area Kudus ini membuat peluang untuk memproduksi suatu produk dengan berbahan dasar limbah jerami dengan mengusung konsep jerami sebagai ikon dekorasi dalam ruangan dapat membuat kita berinovasi untuk mengolah limbah jerami ini. Didukung dengan mudahnya mendapatkan pasokan jerami yang dibutuhkan karena banyaknya lahan pertanian padi yang dapat diajak bekerja sama untuk memperoleh limbah jerami. Pembahasan pertama, aspek pasar. A. Pasar saat ini. Perkembangan permintaan dan penawaran produk. Kami memproduksi produk limbah jerami yang diolah menjadi kerajinan tangan dengan mengusung konsep ikon dekorasi ruangan. Perkembangan permintaan dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau mencoba hal baru dalam pengolahan jerami ini agar konsumen tidak bosan dan produk dapat berkembang. Perkembangan penawaran produk ini, kami memproduksi produk dekorasi ruangan dengan beberapa pilihan. Ada yang berbentuk ring, juga ada yang dapat diletakkan di sudut ruangan. Perkembangan harga. Setiap proses produksi yang dilakukan tentu sewaktu-waktu akan terjadi perkembangan harga. Dalam proses produksi dekorasi jerami ini, banyak hal yang dapat mempengaruhi perkembangan harga. Contohnya, apabila bahan baku jerami sedang sulit didapatkan atau pemasok menaikkan harga, maka tidak menutup kemungkinan harga produk ini naik dari yang ring sekitar 50.000 satuannya dapat menjadi 55.000 sampai 65.000. Jumlah konsumen potensial. Pengembangan potensial adalah konsumen yang memiliki daya beli terhadap suatu barang. Untuk usaha kerajinan tangan ini lebih berpotensi terhadap konsumen dari kalangan muda. Konsep estetik yang kami usung cocok untuk dengan selera anak muda. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha. Pengolahan limbah adalah salah satu bentuk untuk mengurangi limbah jerami yang ada. Dengan hal itu, produksi jerami ini dapat ikut serta melakukan program pemerintah, yaitu 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Pasar yang akan datang. Estimasi perubahan permintaan dan penawaran pada usaha dekorasi jerami ini, di mana permintaan sewaktu-waktu naik dan menurun. Jika terjadi penurunan, contohnya disebabkan karena adanya pesaing baru dalam usaha yang sama, maka mereka terus berinovasi dalam menawarkan produk-produk baru.
Untuk perubahan selera konsumen, setiap konsumen memiliki selera yang berbeda. Akan tetapi, sebagai produsen dekorasi jerami, kami harus selalu mengganti perubahan selera konsumen tersebut dengan mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan begitu konsumen pada dekorasi jerami ini tetap setia pada produk kami. Estimasi potensi pasar. Permisalan, jika usaha sudah berjalan, seperti pada yang sudah terlihat, yaitu ada nomor objek informasi dan data. 1. Jumlah konsumen ada 200 konsumen. 2. Pendapatan rata-rata konsumen 800.000. 3. Jumlah pesaing 2. 4. Besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja, misalnya saja 70%, dengan total 560.000. 5. Kemungkinan berbelanja, misal 60%, dengan total 336.000. 6. Potensi pasar, dengan total 67.200. 7. Potensi penerimaan, dengan total 33.600.000. 2. Aspek pemasaran. A. Segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi demografi. Usia. Produk dekorasi jerami ini dapat digunakan untuk berbagai usia tanpa adanya ketentuan khusus dari mulai remaja, orang tua pun dapat menggunakan produk jerami ini. Yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen masing-masing. Jenis kelamin. Dekorasi ruangan berbahan jerami ini lebih condong terhadap kaum perempuan dengan model yang dibuat berkolaborasi dengan nuansa bunga, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki memiliki produk ini sebagai penunjang ruangan mereka. Tempat tinggal. Untuk mendapatkan produk dekorasi jerami ini tidak menutup kemungkinan konsumen dalam kota Kudus saja, tetapi kota lain dapat juga mendapatkan produk ini. Karena kami juga menjual secara online yang nantinya dapat dilakukan pengiriman melalui jasa kirim yang telah ditentukan. Pekerjaan. Dekorasi jerami ini dapat digunakan sesuai kebutuhan para konsumen tanpa memandang kelas sosial tertentu. Mereka dapat mendapatkan untuk mempercantik ruangan. Pendapatan dengan harga yang ekonomis tentu semua dapat mendapatkannya. Kami menjual produk dekorasi ini dengan harga 50-60 ribu per buah. Dengan begitu tidak menguras banyak uang untuk mendapatkannya. Geografis. Segmentasi geografis. Dalam segi geografis, dapat disesuaikan dengan lingkungan masing-masing, di mana bahan yang digunakan harus sesuai dengan lingkungan agar awet juga tahan lama. Segmentasi sosiologis. Produk yang kami tawarkan ini tidak memandang kelas sosial. Semua kalangan dapat memiliki produk dekorasi jerami ini sebagai penunjang ruangan sesuai selera mereka karena harga yang ekonomis. Menentukan target atau sasaran atau targeting. Target pemasaran untuk produk dekorasi jerami ini adalah semua kalangan dan memberikan pilihan model dekorasi yang dapat disesuaikan dengan selera mereka. Adapun target khusus yaitu kaum muda yang kekinian memiliki selera yang sama dalam konsep yang kami usung melalui produk dekorasi jerami ini. Memposisikan produk atau positioning. Untuk itu, produk kami memberikan perbedaan antar yang lainnya dengan dalam segi pengemasan yang menggunakan
paper bag dengan tambahan logo, juga singkatan nama produk kami yaitu Jedor Ikonik. Bauran pemasaran produk di sini kami menjual produk dekorasi yang berbahan jerami dikombinasikan dengan bunga hias untuk menunjang kesan estetik dalam produk kami. Dengan model yang kami tawarkan untuk saat ini, jerami ring flower dan jerami square flower, di mana nantinya setiap pembeli akan mendapatkan paper bag juga logo kami yang sudah dicantumkan. Price atau harga, dengan menentukan target konsumen, kami menjual produk dekorasi jerami ini dengan harga yang terjangkau, yaitu mulai dari harga 50 sampai dengan 60.000. Dengan begitu, para konsumen tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam untuk membeli produk kami. Untuk penempatan atau struktur penjualan kami nantinya dekat dengan lokasi keramaian yang dimana nantinya akan berada di ruko pinggir jalan yang mudah dijangkau konsumen untuk berkunjung. Promotion. Di era modern ini banyak sekali cara untuk mempromosikan produk. Contohnya saja kami dalam mempromosikan produk nantinya melalui akun sosial media seperti IG dan WhatsApp atau WA. Untuk IG, Instagram sendiri, nantinya kita akan membuat akun bisnis dekorasi jerami agar orang dapat dengan mudah melihat dan kemudian tertarik untuk membeli atau lalu bilang Lokasi dalam proses produksi jerami ini nantinya akan membangun lokasi proyek pada lahan yang mempunyai akses mudah. Contohnya adalah dekat dengan jalan raya yang mempunyai lahan cukup besar untuk lokasi produksi ini juga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Area yang saya gunakan nantinya akan dekat dengan suplai bahan baku dan jika dirasa tidak dekat, setidaknya mudah diakses untuk nantinya keluar masuk kendaraan dan juga para karyawan. Dengan begitu, lokasi sangat penting untuk menunjang proses produksi dekorasi jerami ini. Faktor lain nantinya lokasi ini akan dekat dengan pasar distribusi kepada konsumen agar proses pendistribusian barang lebih mudah dan efektif. Nantinya dan lokasi yang saya pilih adalah salah satu kawasan industri agar sesuai dengan lokasi dan tidak mengganggu warga di luar kawasan industri tersebut dalam produksi dekorasi jerami ini. Jalan Jenderal Sudirman, Rembeng, Kabupaten Kudus. Luas produksi ekonomis. Produksi kerajinan dekorasi jerami ini kami rasa ke depannya akan mengalami peningkatan dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan nantinya. Selain itu, karena bahan baku yang cukup mudah didapatkan dalam pengolahan jerami ini membuat produksi menjadi semakin luas dan berjalan lancar. Juga ditunjang dengan alat-alat yang nanti akan digunakan serta para karyawan yang nantinya turut serta membantu proses produksi. Penentuan jumlah produksi optimal. Biaya tetap produksinya adalah 35.300.000 dan biaya variabel atau tidak tetap per unit sebesar 150.000. Harga jual per unitnya sebesar 50.000. Berikut BEP per unit 35.300 dibagi 150.000 dikurangi 50.000 35.300 dibagi 100.000 yaitu 353 unit.
BEP per rupiah. 35.300.000 dibagi 1 kurang 150.000 dibagi 50.000. 35.300.000 dibagi 2 yaitu 17.650.000. Jadi harus bisa mencapai penjualan sebesar 17.650.000 untuk mencapai titik impasnya. Selain tata letak inti pabrik, pada saat proses produksi, kami juga menyediakan ruangan penyimpanan bahan jerami di area samping pabrik juga. Terdapat penyimpanan produk yang sudah jadi di salah satu ruangan finishing, sehingga dapat terlihat rapi. Dan bagian utama pabrik kita disediakan mini kantor untuk mengecek bagaimana proses produksi dan pengecekan barang masuk dan keluar, sehingga dapat dicek secara berkala. Dan apabila ada konsumen yang mau membeli langsung ke pabrik, dapat melakukan pembelian di mini kantor yang sudah tersedia tersebut. Lalu berikut adalah contoh gambar layout. Empat aspek manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan untuk proyek baru dan pengembangan usaha. Yang kedua, aspek organizing atau perorganisasian. Perorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Pengarahan merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan cara memotivasi dan membimbing individu-individu yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi yang telah direncanakan oleh manajemen bisa tercapai. Perencanaan. Dalam hal ini, kami merencanakan segala sesuatu di awal usaha agar tercapai tujuan yang diinginkan dengan tujuan menambahkan pendapatan dari produk baru jerami yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Dengan belum banyaknya yang memproduksi jerami sebagai ikon dekorasi di Kota Kudus, ini dapat memberikan peluang bagi kami tentunya, sehingga dapat terus memperlancar proses produksi. Yang kedua, organisasian. Dalam hal ini, nantinya setiap manajer akan dibagi dengan tugas masing-masing, sehingga produksi dekorasi jerami ini dapat mencapai target yang diinginkan. Yang ketiga, actuating, pengarahan. Untuk pengarahan, kami lakukan setiap manajer mengarahkan pada divisi yang membantu agar bekerja sesuai dengan tujuan dan memotivasi para karyawan dengan mendapatkan kompensasi agar para karyawan termotivasi lebih giat dan persetujuan direktur. Yang keempat, controlling, pengawasan. Proses produksi yang dilakukan selalu dilakukan pengawasan agar meminimalisir tidak kecurangan yang dilakukan misalnya pada pengurangan kualitas produksi yang dapat berakibat kurangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Struktur organisasi. Direktur Utama, Viola Sophie Astari Dewi. Manajer Produksi dan SDM, Jeffrey Yunus. Manajer Pemasaran, Arya Ramadhani. Manajer Keuangan, Muhammad Naufal Wibisono. Deskripsi pekerjaan dimulai dari Direktur Utama yang bertugas melakukan rapat rutin, mengawasi situasi bisnis dan lain-lain. Lalu, tugas manajer memproduksi adalah melakukan perencanaan dan perorganisasian.
jadwal produksi, menilai proyek dari sumber daya persyaratan, memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Demikian halnya dengan manajer SDM yang memantau para karyawan dalam melakukan pekerjaan atau pada saat memproduksi dekorasi jerami ini. Manajer keuangan bertugas mencatat arus keluar masuk uang untuk dilakukan untuk proses produksi pada saat ini. Untuk manajer pemasaran bertugas untuk menangani masalah promosi yang harus dilakukan dalam memasarkan produk dekorasi jerami ini agar konsumen dapat tertarik. Yang tertarik adalah manajer pembelian dan gudang di mana bertugas untuk melakukan pengecekan bahan baku, melakukan pembelian bahan yang digunakan untuk proses produksi agar tidak adanya keterlambatan proses produksi yang berlangsung. Jadwal kegiatan. Yang pertama, penetapan alat dan bahan. Bulan pertama, penanggung jawab, Muhammad Naufal Wibisono. Yang kedua, persiapan tempat. Bulan pertama, Muhammad Naufal Wibisono. Yang ketiga, tahap produksi. Bulan pertama, Jeffrey Yunus. Jenis yang keempat, tahap promosi dan pemasaran. Bulan kedua dan ketiga, Arya Ramadhani. Yang kelima, evaluasi usaha. Bulan pertama, kedua, dan ketiga, Viola Sofi Astari Dewi. Lima, aspek keuangan. A. Kebutuhan dana. Aktiva tetap, jenis sewa bangunan, biaya 17 juta. Kendaraan, biaya 15 juta. Peralatan, biaya 3.300.000 dengan jumlah total keseluruhan 35.300.000. Modal kerja selama 1 tahun, kas 24 juta, bahan baku 8.928.000 dengan jumlah total 32.928.000. Sumber dana. Untuk usaha dekorasi jerami ini, kami nantinya menggunakan dana pribadi yang didapatkan dari tabungan, karena ini termasuk usaha yang baru didirikan. Kami belum memulai pinjaman ke bank karena belum adanya jaminan untuk meminjam ke bank. Dengan dana pribadi yang kami pilih, nantinya diharapkan kami lebih efektif menggunakan dana tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk seiring berjalannya dan berkembangnya usaha ini akan meminjam dana ke bank untuk menambah modal usaha yang kami jalankan. Metode penilaian investasi. Suatu proyek memerlukan investasi atau proyek dekorasi jerami ini memerlukan investasi untuk aktiva tetap 35.300.000 dan 32.928.000 untuk modal kerja. Aktiva tetap ini ditaksir memiliki usia ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa dan disusun dengan garis lurus. Penghasilan penjualan ditaksir sekitar 90 juta. Tarif pajak sebesar 35% dengan bunga 5%. Perhitungan laba setelah pajak. Penghasilan penjualan 90 juta, operasional tunai 68 juta 228.000, penyusutan dengan cara 35.300.000 dibagi 5 atau usia ekonomis dengan total 7.060.000. Maka untuk biaya penghasilan dan biaya operasional tunai dan juga penyusutan dapat dijumlahkan secara keseluruhan yaitu 35.288.000. Laba sebelum pajak 14.712.000 dan pajak 35
35% dengan hasil 5.149.200. Dengan perhitungan tersebut dapat didapatkan laba setelah pajak yaitu 9.562.800.000. Payback period. Untuk payback period dengan rumus yang sudah ditetapkan menghasilkan 4,1 tahun. Kesimpulan, payback period kurang dari 5 tahun. Jadi, usaha ini layak atau diterima untuk melakukan investasi. Selanjutnya adalah net present value atau NPV. Dengan total 3.740.024. Total tersebut menunjukkan angka positif yang dapat disimpulkan nilai NPV positif. Maka usaha ini layak atau diterima untuk melakukan investasi. Selanjutnya adalah Profitability Index atau PI. Dengan rumus yang sudah tersedia, yaitu didapatkan 1,5. Maka dapat disimpulkan nilai PI lebih dari 1. Maka usaha ini layak atau diterima untuk melakukan investasi. Enam, aspek lingkungan. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi. 1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. 2. Menumbuhkan industri lain. 3. Meningkatkan pendapatan. Sosial. 1. Peningkatan kualitas hidup. 2. Toleransi sosial antar para pegawai. 3. Dapat mengajak kerjasama antara pengrajin juga pemasok bahan baku. Budaya. Dalam manfaat budaya, kami dapat mengusung dari budaya lokal seperti halnya gotong royong yang kita tanamkan pada setiap pegawai dalam produk, memberikan akses bunga hias yang bercorak batik senada dengan jerami. Penanganan limbah. Dalam proses produksi pasti adanya limbah hasil produksi. Walaupun kami menggunakan jerami yang notabene juga limbah, tetapi dalam proses sortir pasti ada saja jerami yang kurang layak untuk dipakai. Maka dari itu jerami yang kurang layak dipakai kita kumpulkan dan kita berikan kepada para pengepul, seperti halnya pengepul untuk digunakan pakan ternak atau alas buah seperti alas buah semangka. Aspek yuridis. Bentuk perusahaan. Perusahaan ini nantinya akan berbentuk farma, di mana firma didirikan 2 orang atau lebih. Dengan adanya ini, sumber dana yang didapatkan tidak hanya dari 1 orang saja membuat dana yang diperoleh lebih besar dengan dibagi rata sesuai dana yang dibutuhkan untuk memberikan usaha. Walaupun begitu, kami semua memiliki jabatan masing-masing dalam perusahaan sesuai yang telah dibahas sebelumnya. Oke, sekian presentasi analisis ide bisnis yang kami usung, yaitu kerajinan jerami sebagai ikon dekorasi dalam ruangan untuk menambah nilai guna jerami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam hal lain, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.